Halo, saya Miss Anggreni Kerompot. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang applying formulas and function. Pertama yaitu create and formulas, yaitu kita akan menambahkan suatu rumus untuk menghitung penjumlahan nilai max, nilai min, dan nilai rata-rata. Untuk menghitung penjumlahan, kita bisa melakukan dua cara, yaitu melalui menu home dan menu formula. Untuk melalui menu home, kita pilih sel di baris, misalnya di baris ini, di baris ke-8, lalu kita ke editing group, lalu kita ke autosum. Maka dia akan menjumlahkan nilai-nilai yang ada di baris ke-8. Untuk cara yang kedua, yaitu kita ke formula menu, lalu ke function Libra. Di sini ada autosum, math and trick, dan ada more function. Dan kita akan menghitungnya, kita bisa ke math and trick, lalu kita cari kata sum. Dia akan menghitung nilai-nilai yang ada di baris ke-9. Dan untuk mencari nilai max, kita bisa ke more function, ke statistika, kemudian cari kata max. Maka dia akan menampilkan nilai maksimalnya. Dan jika kita ingin menghitung minimal, kita pergi ke more function, statistical, lalu kita cari ganti kata dengan kata min atau kata minimal. Dan dia akan menampilkan nilai minimal atau nilai yang paling rendah. Dan bagaimana kita ingin menghitung rata-rata, kita bisa ke more function, statistical, lalu average. Maka dia akan menampilkan rata-rata yang ada di sel ke-12. Selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan nilai, misalnya yang selanjutnya ini yang akan saya bahas, yaitu bagaimana menghitung atau mengoperasikan angka yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Di sini ada soal yang sama, tetapi saya di sini belum menambahkan tanda kurung. Kita lihat hasilnya. Jumlahnya adalah 40. Hasilnya adalah 49. Dan bagaimana jika saya menambahkan tanda kurung? Tanda kurung pada misalnya di sini saya menambahkan tanda kurung, kita lihat hasilnya. Dan hasilnya adalah 129. Ini berbeda dari sel yang tadi karena di sel 129 ini dia mengoperasikan angka yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Selanjutnya, misalnya saya pilih sel, kemudian saya tulis atau saya ketik
SC. Maka dia akan menampilkan angka atau nilai atau data yang ada di kolom K baris ke-11, kolom J baris ke-11, yaitu 84. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan rumus di mana jika kolom K, maaf di sini saya belum menambahkan, nilainya lebih dari 75, maka akan dinyatakan lulus. Jika sebaliknya, maka dinyatakan gagal. Kita tes apakah dia lulus atau gagal. Dan ternyata dia lulus karena nilainya di atas rata-rata 75. Selanjutnya, saya ingin mendefine nama untuk memberikan nama di suatu sel, yaitu ini. Saya memilih sel ini, lalu saya akan mendefine-nya, lalu saya pergi ke formula, lalu define name, dan di sini saya akan memberikan nama, misalnya ini yang saya berikan, lalu oke. Maka sel ini sudah mempunyai nama. Lalu bagaimana jika saya ingin memberikan nama yang sama tetapi di sel yang berbeda? Saya pilih name manager, kemudian saya pilih sheet, lalu saya akan namai sel ini. Oke. Maka sel yang ini sudah mempunyai nama yang sama seperti sel yang pertama tadi. Lalu bagaimana saya mengganti nama sel? Lalu saya pergi ke name manager, saya edit, saya bisa ganti nama secara otomatis sel ini dia sudah berubah menjadi nama tadi. Dan bagaimana jika saya akan menghapus nama yang sudah diberikan tadi? Saya pergi ke meja, lalu saya delete. Oke, maka di sel ini sudah tidak mempunyai buku name. Selanjutnya yaitu misalnya di sini saya menghitung, saya akan pilih sel, misalnya saya tulis di sini sum, kemudian saya pilih sel, kemudian saya enter. Jadikan sum tadi kan penjumlahan, maka dia akan menghitung. Karena di sini hanya 2 sel, jadi otomatis dia hanya menghitung yang 2 ini. Jadi hasilnya hanya ini. Dan misalnya saya tulis di sini
lalu dan ternyata hasilnya ada value. Dan bagaimana jika saya berbeda dengan yang tadi? Saya ketik kembali sama dengan S. Dia akan menampilkan angka yang sudah saya panggil tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.